senang berkelompok, senang berkomunitas, al-insun. Jadi kalau ada manusia senang hidupnya menyendiri, itu berarti ada yang konslet ya, ngeheng gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat Al-Quran, Allah itu sekali waktu menyebut manusia itu dengan kata An-Nas. An-Nas. Seperti dalam Al-Quran itu banyak panggilan-panggilan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apa nas itu? Nas itu secara bahasa itu dari kata nawas yang berarti bergerak, harokah atau al-idtirab, itu an-nas. Nah, maka manusia itu pada dasarnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya banyak bergerak, Pak. Al-idtirab. Makanya kita diberi apa? Diberi kaki lebih panjang daripada tangannya, diberi tangan. Ini tujuannya apa? Supaya mudah bergerak. Karena manusia itu tercipta supaya bergerak. Dan secara alamiah kalau manusia hidupnya tidak bergerak, pasti cepat sakit itu. Coba aja Bapak Ibu tiap hari makan, duduk, tidur, makan, duduk, tidur, makan, duduk, tidur, apa yang akan terjadi, Pak? Wah, pasti itu hardolin ya Bu, asam urat naik, gula darah naik, kolesterol naik, nyeri tuur, segala karaos gitu. Nah itu kenapa begitu? Karena melawan kodrat kemanusiaannya. Manusia itu tercipta supaya banyak bergerak. Jadi semakin bergerak, manusia itu makin sehat, makin berprestasi, dan makin eksis. Ketika manusia itu banyak diam, tidak akan berprestasi dan tidak akan eksis. Nah, kemudian di kali lain manusia itu disebutnya dengan sebutan apa? Al-insan. Nah, insan ini sudah satu tingkat kenaikan menuju khalifah. Jadi satu puncak kemanusiaan yang sempurna, yang sudah bisa membedakan antara hak dan batil, yang sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Maka disebut al-insan. Nah, di kali lain Allah menyebut manusia itu Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh benar-benar kami telah memuliakan Bani Adam. Telah memuliakan anak Adam. Apakah hanya anaknya yang dimuliakan, Adamnya tidak? Nah, ini maksudnya bukan hanya anaknya, tapi Bani Adam itu sebutan untuk manusia. Termasuk Adamnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan di muka bumi ini, diberikan berbagai macam fasilitas. Bahkan Nabi Adam itu pernah mendapatkan fasilitas yang lebih baik daripada surga dunia ini, Bu. Jadi ada satu surga yang disediakan oleh Allah untuk Nabi Adam, dan kemudian karena Nabi Adam melanggar ketentuan Allah, akhirnya diturunkan levelnya ke surga ini, ke surga dunia. Surga dunia saja sudah nikmatnya, Bu. Betah tuh Bu di dunia? Betah ya, walaupun susah. Walaupun banyak hutang juga betah gitu. Nah, inilah surga dunia dan surga terendah gitu. Apalagi nanti surga yang sesungguhnya sebagai balasan untuk amal kita di akhirat. Nah, manusia itu disebut Bani Adam, itu sebutan untuk manusia. Kenapa? Karena diyakini dalam keyakinan kita bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka kita semua bani, anak-anak keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni khaliqun basyaron. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia min salsalin, dari tanah yang liat, min hamain masnun, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi kalau selintas kita pahami ayat ini, maka penciptaan Adam, penciptaan manusia itu tidak jauh beda dengan penciptaan ceng-celengan, Bu. Kenteng gitu, Pak. Itu dari tanah liat itu, yang dibentuk gitu. Ceng-celengan, terus ya gentong. Malih upami ngareneng sareng gentong cenah mirip itu. Sami-sami kembung. Min salsalin min hamain masnun, dari tanah lumpur hitam yang diberi bentuk. Malah kalau kita baca hadis yang di bawah ini, bahwa Nabi Adam itu tercipta dari berbagai unsur tanah
dari berbagai jenis tanah yang ada di muka bumi ini gitu. Karena ada pemikiran, ada sebuah pemikiran kalau kita menggunakan teori pendekatan ilmu genetika, secara genetik anak itu mesti mirip siapa? Mirip bapaknya. Kalau bapaknya berambut lurus, anaknya lurus. Bapaknya rambut keriting, anaknya keriting. Bapaknya hidung mancung, anaknya rada mancung gitu ya, Bu. Bapaknya kulit putih, anaknya hidung. Nah, kalau ada bapak putih, anak hidung, aneh nih, anak siapa? Jangan-jangan anak tetangga. Nah, secara teori genetika, manusia itu pasti ngikut ayahnya, ngikut ibunya gitu. Nah, sedangkan faktanya manusia di dunia ini banyak bentuknya, Pak. Ada yang kulit hitam, kulit putih, kuning umyang, kuning langsat ya. Sawo matang, sawo buruk tadi ada. Kemudian ada yang mancung, ada yang pesek, rambut macam-macam, Bu. Ada yang putih bawaan itu, bukan putih karena tua, ada bawaan putih. Ada rambut pirang, ada rambut hitam, keritingnya juga macam-macam. Ada keriting yang bergelombang, di Sunda mah disebat nanti ombak banyu. Sunda Jawa itu teh. Kemudian keriting ada yang kecil-kecil, ya rintit ya. Nah, sehingga ada pemikiran kalau begitu Adam itu banyak, katanya bukan hanya satu. Nah, padahal kalau kita membaca hadis ini bukan berarti Adam banyak, tetapi pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan dari tanah, dari berbagai jenis tanah yang ada di dunia ini. Nah, ini saya temukan dalilnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa Adam, Allah menciptakan Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ar. Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari semua jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Maka kemudian faja'a banu Adam ala qadril ardi. Kemudian keturunan Adam datang dengan beragam sesuai dengan unsur bahan tanahnya. Maka ja'a minhumul ahmar. Di antara mereka ada yang berkulit merah. Wal abyad, ada yang berkulit putih. Wa baina zalik, dan ada yang di antara merah putih. Kumaha merah putih teh? Coklat itunya. Wasahla, di antara mereka ada yang bersifat lembut. Wal hazna wal wasahlu, ada yang bersifat lembut. Wal haznu, ada juga yang bersifat kasar. Wal khabis, ada yang buruk. Wat tayyib, dan ada yang baik. Zada fi hadis Yahya, kemudian ada tambahan di dalam hadis Yahya, wa baina dalik, ada yang tengah-tengah gitu, antara baik dan buruk, sedang gitu. Jadi ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sedang. Kenapa muncul macam-macam sifat manusia, macam-macam warna kulit manusia? Ini tergantung dari bahan jenis tanah yang dibuatnya gitu. Dan ini sudah diteliti, Pak. Sudah diteliti oleh para ahli-ahli geologi yang ahli di bidang pertanahan. Itu memang jenis-jenis tanah itu berbeda-beda di setiap tempat itu. Jadi kalau yang dibuat dari tanah Indonesia mah begini, Bu, wajah-wajahnya seperti kita ini. Nah, ini tanah Indonesia ini. Kalau yang dari Arab begitu bentuknya, itu tanah padang pasir bahannya itu. Kemudian yang di Cina beda lagi, yang di Afrika beda lagi. Itu tergantung dari bahan tanah yang dibentuknya, dari sari-sari tanah ini. Nah, pamitanah sengketa maduk. Jadi tos ageng nate bersengketa we terus.
Jadi kata Allah, aku akan menciptakan Adam, menciptakan manusia min salsalin min hamain masnun. Fa idza sawaitahu, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku telah meniupkan ruh ke dalam ciptaannya, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu bersujud kepada Adam. Nah, sujud di sini tentu saja maknanya bukan sujud seperti kita sujud kepada Allah. Bukan sujud seperti sujud di dalam salat, tetapi sujud maknanya di sini adalah tahiyat, sujud penghormatan. Atau ada juga yang memaknai sujud di sini seperti hanya kita sujud menghadap Ka'bah. Seperti kita sujud menghadap kiblat, menghadap ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, sujud di situ bukan berarti menghormat Ka'bah. Bukan berarti menghormat batu yang segi empat itu. Tetapi sujud di situ karena mentaati perintah Allah. Makanya ketika Umar bin Khattab mau nyium batu, sebelum nyium ditegaskan dulu keyakinannya. Kamu tahu, saya tahu kamu itu hanya sebuah batu. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kamu, aku tidak mau mencium. Tapi karena Rasulullah mencium kamu, maka aku menciumnya. Jadi Umar mencium batu itu bukan karena menghormati batu hidung, bukan karena menganggap batu itu ada kekuatan, ada keajaiban, tetapi karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada asalnya para sahabat itu Pak berat untuk melaksanakan tawaf itu, untuk melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah itu berat. Karena apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah yang dilakukan oleh mereka pada zaman jahiliyah. Hanya yang membedakan itu niatnya. Kalau di zaman jahiliyah mengagung-agungkan Ka'bah, menyembah-nyembah berhala yang ada di bukit Safa dan Marwah, yaitu berhala Lata dan Uzza itu. Nah, kalau sekarang kata Nabi SAW, bukan itu tujuannya. Kita melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah, kita melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, bukan mengagungkan batu, bukan menyembah berhala, tapi melaksanakan perintah Allah. Nah, maka kata Allah, fala junaha ayyatawafa bihima, sekarang tidak mengapa kamu tawaf di antara Safa dan Marwah. Jadi sujud di sini maknanya seperti kita sujud menghadap kiblat, itu karena mentaati perintah Allah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, maka semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba ayyakuna ma'as sajidin, iblis itu tidak termasuk yang bersujud. Nah, ini termasuk salah satu contoh istisna munqati, Pak. Karena istisna itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada istisna muttasil, ada istisna munqati. Ada pengecualian tersambung dengan yang dikecualikannya itu, ada yang terputus. Semua murid-murid hadir kecuali Ahmad. Ahmad murid bukan, Pak? Murid. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis malaikat bukan? Kenapa bukan? Sekali deui. Semua murid hadir kecuali Jang Ahmad. Jang Ahmad teh murid sanes. Murid. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis malaikat sanes. Kedah nama malaikat, Pak, gitu. Karena bersambung gitu. Makanya ada yang berpendapat iblis itu minal malaikat, termasuk kelompok para malaikat, hanya malaikat yang membangkang perintah Allah sehingga dikutuk gitu. Malah ada yang menyebut ra'sul malaikah, kepalanya malaikat. Kenapa? Mungkin memahami istisna itu mutasil gitu. Seperti gambaran tadi, semua murid-murid hadir kecuali Ahmad. Ahmad itu murid. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis itu termasuk malaikat. Tapi rubah contohnya, Bu. Semua murid-murid hadir kecuali kucing. Kucing murid sanes.
Sanes kucing mah sanes murid. Nah, inilah salah satu contoh istisna munqati. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis itu malaikat bukan? Bukan malaikat. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Kahfi, kana minal jinni. Iblis itu termasuk kelompok jin. Fafasaqa an amri rabbi, kelompok jin yang fasik membangkang perintah Tuhannya. Jadi ini contoh istisna munqati, istisna yang terputus. Aba ayyakuna ma'as sajidin, iblis membangkang tidak mau bersujud. Nah, ini salah satu model penciptaan manusia, yaitu penciptaan Adam. Allah menciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian model yang kedua, model penciptaan Hawa. Hawa dengan Hawa sanes Hawa. Karena saya pernah ditanya ketika menyampaikan pengajian, kenapa Ustadz disebut Hawa, perempuan istrinya Nabi Adam disebut Hawa, apakah ibu-ibu itu emosional? Mungkin yang terbayang Hawa itu hawa nafsu ya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Padahal Hawa itu maksudnya Hawa dengan ha. Kalau Hawa itu artinya istri. Kalau Hawa itu artinya istri atau wanita pertama. Adam itu artinya turob, tanah. Jadi Adam itu hartosna teh tanah teh. Karena Adam itu diciptakan dari tanah langsung. Min sosolin min hamain masnun, dari tanah liat, dari lumpur kering yang diberi, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka disebut Adam, tanah. Hawa itu artinya istri. Kenapa Hawa dinamai Hawa? Karena memang Hawa itu tercipta min Adam, min dari Adam. Dalam hadis disebutkan min dol'in a'waj, dari tulang rusuk. Tulang rusuk teh naon, Bu? Tulang iga. Ya. Iga bakar. Eta mah raos tulang iga bakar mah. Dari tulang rusuk al-a'waj yang bengkok gitu. Nah, ini hadisnya saya cantumkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 1. Penjelasan ini saya temukan di surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, ini dipanggilnya An-Nas. Kalau tadi Bashar. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, allazi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, min nafsin wahidatin, dari jiwa yang satu. Wa khalaqam minha, dan Allah menciptakan minha, min nafsin wahidatin itu zaujaha, pasangannya. Nah, ini saya baca di dalam kitab tafsir At-Tabari, bahwa yang dimaksud min nafsin wahidatin itu adalah min Adam, dari Adam. Sedangkan wa khalaqam minha zaujaha itu maksudnya Hawa gitu. Jadi Hawa itu diciptakan dari Adam. Itu saya temukan penjelasannya diantaranya di dalam kitab tafsir At-Tabari. Tetapi ada juga ulama tafsir yang memahami bahwa yang dimaksud minha di sini min Hawa. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena minha itu termasuk domir mu'annas katanya, Bu. Kalau muzakkar mah domirnya apa? Min hu. Minhu laki-laki, domir muzakkar. Kalau mu'annas mah min ha. Kalau laki-laki huwa, kalau perempuan hiya. Nah, secara domir begitu, Bu. Gitu. Makanya ada salah satu pemahaman saudara-saudara kita, kalau mensolatkan jenazah itu diganti-ganti domirnya. Ketika mensolati jenazah laki-laki, Allahumma gfir lahu, sanes laha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi, tiasa wa'afihi wa'fu anhu. Upami jenazah na istri, Allahumma gfir laha warhamha wa'fu anha wa'afiha. Upami istri pamegat tuh jadi hese ya.
Jadi huha gitu. Terus kumaha upami istri seueur, pameget seueur itu siga di bencana alam, Pak. Istri seueur mautna, pameget seueur. Sementara domirnya nggak bisa disamakan gitu. Kalau laki-laki perempuan mungkin bisa huma sama domirnya. Tapi ketika jama, domir jama untuk laki-laki itu hum. Domir jama untuk perempuan hunna. Apakah jadi Allahumma gfir lahum hunna wa'fu anhum hunna. Anu repot tuh diajar bahasa Arab. Anu repot deui upami nyolatkeun jenazah di Masjidil Haram sok diumumkeun tara. Ieu teh jenazah teh ibu-ibu istri maka doana Allahumma gfir laha. Ieu jenazah teh pameget doana Allahumma gfir lahu tara Bu. Langsung aja perintah sallu alal janaiz. Ayo salat jenazah. Teu dijelaskeun ieu teh istri pameget banci kurang kali dewasa henteu Bu. Mangkaning di Masjidil Haram sakali nyolatkeun teh 5, 7, 10 mensolatkan jenazah itu. Laki-laki perempuan itu. Nah, bagaimana solusinya, Bu? Di dalam bahasa Arab, domir itu muannas itu ada 2, Bu. Ada muannas hakiki, ada muannas majaz. Ada muannas kalimat, ada muannas jenis kelamin. Muzakkar juga sama. Ada muzakkar kalimat, ada muzakkar jenis kelamin gitu. Muzakkar kalimat apa? Muzakkar kalimat itu ya seperti Allah. Itu muzakkar secara kalimat. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Kalau ditanya Allah itu muzakkar muannas, pasti jawabannya muzakkar. Tapi kemudian pertanyaannya, kenapa menggunakan domir mudzakkar? Apakah Allah itu laki-laki? Tuh heseknya, Bu. Allahumma qul huwallahu ahad. Ternyata ini maksudnya muzakkar kalimat, bukan jenis kelamin. Nah, di doa jenazah itu Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, itu bukan kembali ke si jenazah yang berbaring itu, domirnya itu, tapi domir itu kembali ke kata mayyitun. Mayit itu termasuk kalimat muzakkar. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah mayit itu. Mayit itu laki-laki perempuan? Tiasa pameget, tiasa istri. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka hu itu kembali ke kata mayyitun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afi. Mau mensolatkan jenazah laki-laki, Allahumma gfir lahu. Mau mensolatkan jenazah perempuan, Allahumma gfir lahu. Kemudian yang kedua ada lagi doa dalam solat jenazah itu Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha ji'na syufa'a faghfir laha ha semuanya. Nah itu muannas, Bu. Kumaha pami pameget? Sami we teu kedah digentos. Nah, domir itu kembali bukan ke yang berbaringnya, tapi ke kata janazah. Jenazah itu laki-laki perempuan? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka tidak perlu dirubah, Bu. Itu namanya ta'abudiyah. Begitu Nabi mencontohkannya. Maka di sini juga wa khalaqam minha, dan Allah telah menciptakan min nafsin wahidah. Makanya menggunakan muannas wahidah. Nafsun itu kalimat muannas majaz. Dari jiwa yang satu. Siapa jiwa yang satu itu? Min Adam alaihissalam, dari Nabi Adam alaihissalam. Zaujaha, pasangannya, maksudnya Hawa yang diciptakan dari Adam. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu dari Adam dan Hawa, dari laki-laki perempuan ini Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi manusia yang begitu banyak sekarang ini, yang katanya sudah mencapai berapa, Bu? 7 miliar. Itu bahannya itu hanya 2 asalnya, modalnya hanya 2 gitu. Dan sekarang sudah berkembang biak manusia itu. Wattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, allazi tasaaluna bihi wal arham, yang kamu saling meminta dengan namanya wal arham, dan jagalah rahim-rahimmu. Innallaha kana alimun raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu. Nah, mana dalilnya bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam?
Ini dijelaskan oleh Nabi, terdapat di dalam kitab Sahihul Bukhari di dalam bab penciptaan Adam dan keturunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa," berpesan-pesanlah, berpesan-pesan baiklah. Dalam riwayat lain disebutkan istausu bil khair, berpesan-pesan baiklah dengan kebaikan bin nisa terhadap kaum perempuan. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya perempuan itu khuliqat, diciptakan min dol'in, dari tulang rusuk, a'waja, yang bengkok. Dan disebutkan oleh Nabi, wa inna a'waja syai'in fiddil'i a'lahu, dan sesungguhnya tulang rusuk yang bengkok itu adalah di rusuk bagian atas. Di bagian ini katanya, Bu. Ya, a'lah, di bagian atasnya. A'lah itu atas, bukan bawah. Fiddil'in a'lahu, di tulang rusuk bagian atas. Maka fa'in dahabta tukimuhu kasartahu, maka apabila kamu memaksa untuk meluruskannya, kasartahu, maka kamu sama dengan mematahkannya. Wa in taraktahu, dan jika kamu biarkan tidak diluruskan, lam yazal a'waj, maka akan terus bengkok. Maka fastausu bin nisa, berpesan-pesan, bersikap baiklah terhadap perempuan. Nah, tapi tentu saja kalimat ini bukan berarti merendahkan ibu-ibu, ya Bu. Bukan berarti merendahkan perempuan. Ini lebih kepada peringatan Allah. Peringatan Allah bagaimana laki-laki bersikap terhadap perempuan, bagaimana sikap perempuan menyikapi dirinya, gitu Pak. Laki-laki bersikap kepada perempuan bagaimana? Berlemah lembutlah kepada perempuan, kepada istri, kepada anak-anak perempuan. Berlemah lembutlah di dalam mendidiknya, di dalam mengarahkannya, karena tercipta dari bahan tulang rusuk yang bengkok. Kemudian peringatan untuk ibu-ibu apa? Ibu-ibu harus lebih menyadari ternyata bahannya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, maka berarti harus berusaha menjaga diri supaya tidak bengkok, Bu. Supaya membina diri, mencerdaskan diri, melindungi diri dengan ilmu, dengan amal-amal yang soleh. Jadi kalimat ini tentu bukan merendahkan perempuan, karena tanpa perempuan laki-laki juga pusing, Pak. Ibu itu yang melahirkan anak. Banyak yang lahir laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat, menjadi pemimpin, menjadi public figure, menjadi orang yang bisa merubah dunia ini, itu dari rahim perempuan. Maka oleh karena itu hadis ini lebih bersifat nasihat, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kemudian yang ketiga, model penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan dari seorang ibu. Idz qalatil malaika, ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin, sesungguhnya Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan sebuah kalimat. Maksudnya kamu Maryam akan punya anak. Bikalimatin minhu, berita gembira dari Allah, kamu akan punya anak, bahkan namanya juga sudah diberikan sebelum lahir. Ismuhu al-Masih Isa ibnu Maryam. Jadi kalau menurut Al-Quran, gelar Nabi Isa itu bukan Yesus, tetapi Al-Masih. Al-Masih Isa ibnu Maryam, namanya Isa ibnu Maryam. Maka ini diambil istidlal oleh para ulama bahwa boleh saja kita memberi nama anak sebelum lahir itu. Walaupun etikanya memberi nama itu di hari ke-7. Di hari ke-7 itu memberi nama, menyembelih, akikah, mencukur rambut, langsung disodakohi hari itu juga. Jangan ditunda-tunda. Kebanyakan orang itu suka menunda sodakohnya.
memberi nama, menyembelih akikah, mencukur rambut, terus dicukur teh simpen we dina lemari. Nah, padahal langsung keluarkan sedekahnya di hari itu juga. Etikanya seperti itu. Tetapi menurut ayat ini boleh saja memberi nama itu sebelum lahir. Seperti Allah memberikan nama kepada Isa sebelum lahir. Ismuhu Al-Masih Isa ibnu Maryam. Namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Wajihan fid dunya. Isa ibnu Maryam itu akan terkenal di dunia. Nah, disebut ibnu Maryam ini juga sebagai isyarat bahwa Nabi Isa itu lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Kalau nabi-nabi yang lain kan binnya itu ke bapak, Pak. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, disebut nama bapak. Tapi Isa ini Isa ibnu Maryam, menunjukkan bahwa Isa itu tidak punya ayah, hanya punya ibu. Nah, sekarang juga banyak anak-anak yang tidak punya ayah. Tapi bukan berarti Sika Maryam ditiup ruhnya oleh Allah. Itu hubungan hasil gelap gulita. Di balik itu katanya Pak, banyak ibu-ibu yang mendaftarkan anaknya ke kantor catatan sipil tidak menyebutkan nama ayah, hanya nama ibunya. Karena akte kelahiran ini penting kan, mau sekolah harus ada akte kelahiran, mau kerja harus ada akte kelahiran. Akhirnya didaftarkan dan di binnya itu ke ibu. Nah, tapi tentu ini bukan titisan Maryam, Pak. Ini karena terlalu banyak yang memberikan kontribusi, sehingga tidak diketahui mana bapaknya gitu. Maka akhirnya binnya itu bin ibunya. Nah, kalau Maryam betul-betul ini Isa ibnu Maryam, putra Maryam, karena Allah menciptakan langsung mirruhi. Wajihan fid dunya, akan terkemuka di dunia, wal akhirat, dan di akhirat. Di dunia terkenal, di akhirat juga terkenal. Di bumi terkenal, di langit juga terkenal. Karena ada orang yang terkenal di bumi, di langit tidak terkenal, Bu. Ada orang yang terkenal, tidak terkenal di bumi, di langit terkenal. Siapa orang yang terkenal di bumi, di langit tidak terkenal, di buminya terkenal, public figure, banyak pendukung, banyak supporter, tapi tidak pernah tercatat dia melaksanakan sholat, malam tidak pernah bangun untuk tahajud, siang tidak pernah duha, sedekah selalu absen, maka itu tidak terkenal, Bu, di langit. Walaupun di dunianya terkenal. Ada orang yang tidak terkenal di dunia, di langit terkenal, karena setiap malam sering nongol, setiap malam sering tahajud, setiap malam sering mendekat kepada Allah, siang hari di samping bersedekah, salat, bermuamalah, berzikir, beristighfar. Nah, Isa ini kata Allah terkenal di dunia, terkenal juga di akhirat. Terkenal di dunia, terkenal juga di langit. Wa minal muqarrabin, dan termasuk yang didekatkan, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil mahdi, dan Isa itu punya kelebihan, bisa berbicara sejak masih di buai. Mahdi itu di ais, masih bayi merah. Kenapa bisa berbicara waktu bayi merah? Karena ketika Maryam melahirkan Isa, Maryam itu sempat stres, sehingga doanya dalam surat Maryam itu, ya Allah, andai kata aku mati saja setelah ini. Kenapa? Bagaimana aku harus menjelaskan kepada bangsa Bani Israel begitu datang ke hadapan mereka membawa anak tanpa ayah? Mending mati aja ya Allah. Tapi apa kata Allah? Tenang Maryam, makan minum. Kulu washrabu hani'an, makan minum dengan tenang. Kalau nanti ada orang yang bertanya kepadamu siapa ini, katakan bahwa aku ini bernazar, aku sedang saum, tidak akan berbicara kepada manusia. Maka begitu datang ke tengah-tengah Bani Israel membawa bayi, orang Bani Israel memarahinya. Wahai Maryam, kamu ini diurus oleh seorang nabi, tinggal di mihrab, tinggal di masjid. Ayah dan ibumu orang-orang soleh, tidak terkenal ayah dan ibumu itu pernah berbuat zina. Kenapa kamu melakukan perbuatan seburuk ini? Kata Maryam, tanya saja ke anak. Orang Bani Israel mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana aku bisa berbicara dengan bayi yang masih kecil? Tiba-tiba Isa menjawab, inni Abdullah
wa rasuluh. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Nah, setelah tahu Isa bisa berbicara, menyatakan diri hamba Allah dan Rasul, bukan diikuti, malah dipertuhankan. Nah, ini kelirunya orang Bani Israel, Pak. Wakahla, dan juga bisa berbicara, fasih, berbicara setelah dewasa, wa minas solihin, dan termasuk kelompok orang-orang yang soleh. Qalat, kata Maryam, Rabbi anna yakunu li walad, bagaimana ya Allah aku akan punya anak. Walam yamsasni bashar, padahal aku belum pernah disentuh oleh manusia. Ini bisa dipahami dengan mafhum aulawi. Jangankan bercampur, disentuh saja belum pernah. Bagaimana aku bisa punya anak? Qala, kata Allah, kadzalikallahu yakhluqu ma yasha, demikianlah Allah menciptakan sesuai kehendaknya. Idza qada amran fa inna ma yakunu lahu kun fayakun. Bila Allah qada amran, menetapkan satu urusan, cukup Allah mengatakan kun, terjadi, fayakun, maka terjadilah. Makanya di dalam ayat lain dikatakan bahwa inna masalah Isa kamasali Adam, sesungguhnya perumpamaan Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Isa itu sama seperti Adam. Khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah. Nah, ayat ini pernah dicemoohkan oleh orang-orang sekuler. Bagaimana bisa dicipta apa persamaan antara Adam dan Isa, katanya. Tidak ada persamaan antara Adam dan Isa. Kemudian ini pernah diteliti bahwa ternyata memang antara Isa dan Adam itu punya kesamaan. Pertama dari sisi nama, Bu. Nama Isa dan Adam itu sama-sama disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali itu. Kemudian yang kedua, persamaan Isa dan Adam itu bahwa Nabi Adam itu diturunkan dari mana? Dari langit. Dan Isa juga nanti akan turun dari langit pada akhir zaman. Ini salah satu persamaan antara Isa dan Nabi Adam. Makanya Allah mengatakan inna masalah Isa kamasali Adam. Kemudian yang ketiga, persamaannya sama-sama diciptakan min ruhillah, dengan ruh Allah langsung. Hanya sedikit perbedaannya. Kalau Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, kalau Isa diciptakan tanpa ayah, tapi sama-sama ruhnya langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu mukjizat Nabi Adam dan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang ketiga, yang keempat, proses penciptaan manusia pada umumnya yaitu kita semuanya. Dijelaskan di dalam Quran surat Nuh ayat 14, wa qad khalaqakum atwara, dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan kamu atwara, dalam beberapa tingkatan kejadian atau beberapa fase kejadian. Jadi kita itu tercipta tidak seperti hanya Adam langsung jelek gitu, tetapi melalui tahap-tahap demi tahap. Nah, bagaimana tahapan penciptaan manusia itu? Dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di sini disebutkan ada 7 tahap kejadian manusia di dalam rahim. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan al-insan, manusia. Tadi makna-maknanya sudah saya sebutkan. Min sulalatin mintin, dari saripati tanah, dari saripati yang berasal dari tanah, dari sari-sari tanah, maksudnya saripati tanah yang diserap baik oleh tumbuh-tumbuhan maupun hewan itu. Karena semua kita itu sumbernya itu min turab, dari tanah. Kata ibu teh ada ibu mah tara nuang lalab, tuangna sareng hayam, terus domba, sapi. Ya, tapi ayam, domba, sapi makannya dari mana? Dari rumput. Rumput itu bersumber dari tanah juga. Jadi semua itu min sulalah, dari saripati tanah. Jadi engkol, saripati tanah jadi cabe, saripati tanah jadi tomat. Jantan upami bapak ibu nuang bala-bala, eta bahan orang tidinya. Tina bala-bala, Bu, tina gehu,
tina baso orang teh tidinya bahan min sulalatin mintin dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan. Nah, ini yang disebut dengan fase turab ya. Summa ja'alnahu nutfatan, yang kedua, fase kedua menjadi nutfah, sperma. Sperma atau dalam bahasa Arab itu nutfah itu sesuatu yang menetes dari kelamin laki-laki. Menyembur kemudian masuk ke rahim perempuan lalu menembus ke dinding telur, ovum. Dan sekali menyembur itu katanya Bu, itu terdapat 200 juta bahan manusia. Bayangkan kalau jadi semua. Sa-Indonesiaeun. Tetapi yang berhasil menembus ke dinding telur, yang berhasil menembus ovum itu hanya satu. Dan itu kita semuanya gitu. Nah, makanya kalau ada yang bisa melahirkan seperti ibu-ibu di Timur Tengah itu kan sudah biasa lahir kembar 2, 3, 4, 5, bahkan pernah saya lihat di Facebook itu yang melahirkan ibu-ibu melahirkan 11 Pak, ngajajar bayinya disesar melahirkan 11. Nah, mungkin karena si bahan manusia yang berhasil nembus ke ovumnya itu 11 bahan manusia, dan ternyata pada asalnya 200 juta bahan manusia. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati air itu menjadi sperma dalam tempat yang kokoh, yaitu di dalam rahim. Jadi rahim ini sebuah tempat yang kokoh. Malah disebutkan dalam ayat lain itu fi dzulumatin salas. Allah ciptakan manusia itu pada 3 kegelapan. Apa yang dimaksud 3 kegelapan ini? Kata para ulama tafsir, kegelapan pertama adalah kegelapan kulit perut, lapisan perut. Kegelapan kedua lapisan dinding rahim. Kegelapan ketiga lapisan ketuban. Itulah 3 kegelapan. Dan itu tempat yang aman, tempat yang kokoh untuk penciptaan manusia. Ternyata kulit ibu-ibu itu tebal, kulit perut ibu-ibu itu Pak. Saya pernah lihat operasi sesar, penasaran gimana sesar itu. Itu ternyata tebal, sudah dibelek, terbelah, ada lapisan lagi, belek lagi, terbelah lagi, ada lapisan lagi, belek lagi gitu. Ternyata ini berlapis-lapis jenis kulit ini gitu. Nah, makanya pantas kalau Allah kemudian menciptakan manusia fi qararin makin, di sebuah tempat yang kokoh. Kemudian fase yang ketiga, summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan air mani itu 'alaqah, segumpal darah. Atau 'alaqah itu sesuatu yang menempel, menggantung gitu. Dalam hadis itu ada istilah hadis mu'alak. Hadis mu'alak itu hadis menggantung Bu. Kenapa disebut hadis mu'alak? Karena tidak menyebutkan orang-orang yang menceritakan hadis itu sampai ke imam hadis, ke Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi dan lain-lain. Langsung disebutkan sahabat. Misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Imam Bukhari itu. Mungkin gak Imam Bukhari bertemu dengan Abu Hurairah? Tidak mungkin, jaraknya sudah jauh 200 tahunan itu. Maka ketika Imam Bukhari menyebutkan sahabat, tidak menyebutkan orang-orang yang menyampaikan hadis kepada beliau, hadis itu disebut mu'allaq gitu. Nah, tetapi kata para ulama hadis, apabila hadis itu tercantum di dalam kitab sahihain, kitab sahih Bukhari dan Muslim, hadis mu'allaq itu sahih. Tapi kalau tercantum di dalam kitab selain itu, maka hadis mu'allaq itu hukumnya dhaif. Kenapa? Ada keterputusan sanad, mata rantai rawi, karena tidak mungkin menerima langsung dari Rasulullah. Contoh hadis mu'allaq itu begini Bu, contohnya Pak RT mengatakan, saya menerima berita langsung dari Jokowi. Mungkin gak Pak RT ketemu Jokowi? Gak mungkin. Paling juga yang menerima berita langsung itu gubernur Pak. Dari gubernur sampaikan ke siapa? Wali kota. Dari wali kota ke camat. Dari camat lurah. Dari lurah RW. Dari RW
baru ke RT. Ini tiba-tiba Pak RT menyebutkan, saya menerima berita ini langsung dari Jokowi, dari Presiden. Nah, kalau dalam hadis yang begitu namanya mu'allaq, doib Pak gitu. Hadisnya doib. Karena tidak mungkin imam hadis itu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau Imam Bukhari, Imam Muslim menyampaikan hadis mu'allaq itu sahih. Kenapa? Karena semua ulama sepakat bahwa hadis Bukhari Muslim ini kedudukannya sahih. Nah, mu'allaq itu menggantung. Nah, ketika fase ketiga setelah jadi nutfah, maka menggantunglah, nempel alaqah, menjadi alaqah. Dan alaqah ini bentuknya kalau digambarkan, alaqah itu membentuk seperti lintah gitu. Seperti lintah. Setelah itu fasenya faholakna alaqata mudghah, menjadi segumpal darah. Pada asalnya nempel seperti lintah gitu. Jadi kalau digambarkan dengan mikroskop, setelah alaqah itu nempel seperti lintah, nyedot darah ibu, disedot, membesar. Coba pamelintah tempelkan dina kulit asana alit jadi agung. Nah, sistem penciptaan manusia itu gambarannya seperti itu, Bu. Nempel, membesar, kemudian menjadi mudghah, menjadi segumpal daging, dan setelah membelah menjadi segumpal daging ini, kemudian si manusia, si bayi itu bisa mengambil sel-sel yang dibutuhkan oleh dirinya dari seorang ibu. Maka faholaknal mudghata izom, setelah segumpal daging kami ciptakan izoman, tulang. Dan bahkan sel tulang ini terbentuk lebih dulu daripada sel-sel yang lainnya. Karena kita bisa tercipta menjadi manusia utuh ini karena ada tulang. Coba kalau nggak ada tulang, bagaikan daging yang nambru di pasar sudah diturunkan, seperti orang nurunkan daging sapi Pak, bro, seperti itu pamitaya tulangan. Kenapa kita bisa berdiri tegak, cakep? Karena ada tulang-tulang, ada tengkorak, ada rusuk, ada tulang tangan, tulang kaki berbentuk. Dan sel tulang itu terbentuk lebih dulu daripada daging. Setelah fase idom, fase tulang, kemudian yang keenam fakasaunal izoma lahman. Ini fase yuksal idom, tulang dibungkus dengan daging, berbentuklah manusia. Setelah terbentuk, tulang dibungkus dengan daging, summa ansha'nahu khalqan akhar, lalu Allah menciptakan makhluk lain. Disinilah fase peniupan ruh, ya. Di fase ketujuh itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, maha berkah Allah, ahsanul khaliqin, yang maha baik penciptaannya, yang penciptaannya paling baik. Dan ayat inilah katanya Pak yang membuat Islam seorang profesor embriologi di Amerika. Ketika dia bertahun-tahun meneliti embriologi, bagaimana tahapan penciptaan manusia, baru terbuka apa yang menjadi pertanyaannya setelah membaca ayat ini. Dan dia masuk Islam langsung. Ternyata 1400 tahun yang lalu, sebelum berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, sebelum ada penelitian tentang embriologi, Allah sudah menurunkan ayat ini. Inilah salah satu di antara i'jazul ilmiah, ayat-ayat mukjizat yang bisa dibuktikan secara ilmu. Walaupun tidak semua sistem penciptaan manusia itu bisa dibuktikan secara ilmu. Ada yang diciptakan wa mimma la ya'lamun, dari bahan yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Kemudian di surat An-Najm 4546, wa annahu khalaqa zawjaini dzakar wal unsa, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita, min nutfatin idza tumna, dari air mani apabila dipancarkan. Ini juga termasuk i'jazul ilmiah, bahwa kenapa bisa jadi laki-laki, kenapa bisa jadi perempuan, itu tergantung air sperma. Kenapa anak itu mirip bapaknya, kenapa anak itu mirip ibunya, itu juga tergantung dari sperma. Kata Nabi SAW, kalau sperma laki-laki mendominasi sperma perempuan, maka anak itu mirip bapaknya. Kalau sperma perempuan lebih dominan dari laki-laki, anak itu mirip ke ibunya. Ini termasuk al-i'jazul ilmiah. Dan kemudian setelah ditiupkan ruh,
mulailah manusia hidup di dalam rahim, maka manusia pertama kali dibekali oleh Allah 3 alat untuk mencari ilmu. Summa sawahu, kemudian dia menyempurnakan penciptaannya, diseimbangkan. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah meniupkan ke dalam roh ciptaannya, ke dalamnya, min ruhihi, dari rohnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Yang pertama Allah jadikan as-sam'u, difungsikan pendengarannya. Kalau alatnya disebut apa alatnya? Ini apa? Sanes telinga, bahasa Arabna naon? Uzun. Uzunun, telinga. Fungsinya as-sam'u, bisa mendengar. Karena ada orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Kalau ini alat melihat apa? Ain. Fungsinya absar, basiroh. Ada mata kepala, kasat mata, ada mata hati. Jadi kita itu bisa melihat yang di depan, yang di hadapan kita, bisa juga melihat yang di luar kita. Ibu-ibu di rumah punya kursi? Punya. Menghadapnya kemana? Kamana we mah beja-beja. Nah, kita bisa menyebutkan, oh kursi panjang menghadap ke arah barat, kursi yang single menghadap ke arah timur. Terlihat oleh kita sekarang. Kelihatan dengan apa itu? Mata hati. Jadi absor itu fungsi, bisa melihat. Kemudian yang ketiga afidah, hati, kecerdasan itu. Nah, ini alat-alat untuk mencari ilmu. Dan yang paling pertama difungsikan oleh Allah saat di dalam rahim itu adalah as-sam'u, pendengaran itu. Makanya dianjurkan, Bu, ketika bayi itu sudah diberikan ruh, maka dianjurkan ibu-ibu itu banyak membaca Al-Quran atau diajak ngobrol katanya. Ketika tidur diajak tidur, ketika bekerja diajak bekerja, ketika pergi anak itu diajak pergi, supaya terbiasa itu dengan ibunya. Dan lebih lagi dibacakan, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran supaya dia yang paling pertama didengar itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Karena ternyata as-sam'u ini paling pertama berfungsi, dan as-sam'u ini juga paling pertama rusak, Pak. Coba nutus sepuh di geroan, korowok anggerwe teka kuping. Kenapa? Karena as-sam'u ini pertama berfungsi, pertamanya juga rusak. Tujuannya apa Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati? Supaya banyak bersyukur. Pendengaran dipakai mendengar kalimah Allah, penglihatan fungsikan untuk membaca ayat Allah baik kauniyah maupun Qur'aniyah, hati, pikiran dipakai memikirkan ayat-ayat Allah. Tetapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Kemudian yang terakhir, pada fase ditiupkan ruh itu juga ditetapkan 4 perkara, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan keempat celaka atau bahagianya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan dari sahabat Abdullah, Rasulullah bersabda, kata Abdullah, as-sadiqul masduq, Rasulullah itu yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi, sesungguhnya salah seorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Summa yakunu fi dzalika alaqah, kemudian selama 40 hari itu alaqah, sesuatu yang menempel di perut ibunya. Lalu summa yakunu fi dzalika alaqatan, kemudian 40 hari kemudian menjadi alaqah, misla dzalik, seperti itu. Summa yakunu fi dzalika mudghah, kemudian di 40 hari berikutnya menjadi mudghah, segumpal daging. Tadi yang disebutkan fase-fasenya di surat Al-Mu'minun, itu 7 fase. Dan ini termasuk juga kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul. Summa yursalul malak, kemudian setelah khalqan ahor ini Allah mengutus malaikat, fayunfahu fihirruh, fayanfuhu fihirruh, lalu malaikat meniupkan ke dalam ciptaan Allah itu ar-ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan ditetapkan 4 kalimat, 4 takdir, 4 ketetapan. 1 bikat bi rizkihi, ditetapkan rizkinya, Bu. Rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah.
Rizki itu apa, Bu? Kata Nabi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan, itu rizki. Jadi yang diminum, yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Kalau yang belum diminum, belum dimakan, belum dipakai, itu mah bukan rizki, Bu, tapi milik kita mah gitu. Jadi rumah yang besar jadi rizki semua enggak? Kadang yang jadi rizki itu sakamar eta. Gaduh bumi 2 tingkat, kaluhur teu ditempo-tempo. Eta we dina sakamar eta. Da kantenan tos sepuh mah bermasalah di dengkulnya, Bu. Nah, jadi kadang-kadang kita itu lebih banyak miliknya daripada rizki. Maka kata Nabi SAW, 4 perkara ini akibatnya berbeda. Yang dimakan habis, yang diminum habis, yang dipakai lusuh, yang disedekahkan itulah yang akan abadi. Nah, itu rizki maksudnya. Maka orang yang wafat itu sudah sempurna rizkinya, Bu. Wa ajalihi, umurnya, batas umur sudah ditetapkan. Wa amalihi, pekerjaannya. Wa syaqiyun aw sa'id, bahagia dan celakanya juga sudah ditetapkan oleh Allah. Fa wallazi la ilaha ghairuh, maka demi dat yang tidak ada Tuhan selain Allah, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu, layak malu bi amali ahli jannah, sungguh benar-benar beramal dengan amal ahli surga, salat, zakat, saum, haji, umroh. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga itu kecuali sehasta. Artinya jarak umur sampai akhir hayat tinggal sebentar lagi dia beramal dengan amal ahli surga. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian catatan sudah mendahuluinya. Faya'malu bi amali ahli nar, lalu orang ini melakukan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian masuk ke neraka. Ini gambaran yang sangat ekstrim, Pak. Ada orang dari kecil, remaja, dewasa, tua beramal amal ahli surga, tapi di akhir hayat berubah beramal jadi ahli neraka, amal ahli neraka, masuklah ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu, layak malu bi amali ahli nar, beramal dengan amal ahli neraka, mabuk-mabukan, berbuat musyrik, berzina, mencuri. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dira, sehingga antara dia dan neraka tiada jarak kecuali sehasta. Dalam arti umurnya sebentar lagi gitu. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan takdir sudah mendahuluinya. Faya'malu bi amali ahli jannah, lalu dia beramal dengan amal ahli surga. Fayadkhuluha, kemudian masuk surga. Ada orang yang bermaksiat terus-terusan, mabuk, judi, zina, dan di akhir hayat beramal dengan amal ahli surga. Fayadkhuluha, masuklah ke surga. Nah, hadis ini Bapak Ibu sekalian, kalau tidak dipahami secara hati-hati, ini bisa membuat orang jadi pesimis. Nggak apa-apa, tidak sholat juga, tidak saum, tidak haji, tidak sedekah. Toh kalau Allah menentukan jadi ahli surga, bakal jadi ahli surga. Sebaliknya, orang yang beramal ibadah terus-terusan, kalau Allah menetapkan jadi ahli neraka, pasti jadi ahli neraka. Kalau begitu untuk apa kita beramal? Nah, itulah yang dulu sempat dipikirkan oleh para sahabat Nabi SAW. Padahal sesungguhnya memahami takdir ini sama harusnya seperti memahami rizki. Ada usaha, Pak. Kalau kita ingin makan, ingin minum, bisa nggak duduk di masjid berdoa? Nggak akan bisa, Pak. Karena Allah sudah menciptakan sebab-sebabnya. Ada usaha di situ. Begitu juga kita ingin sehat, tidak bisa sehat itu datang tiba-tiba. Sehat itu ada usahanya. Maka demikian juga memahami kebahagiaan dan bahagia dan celaka atau surga dan neraka itu Allah sudah menciptakan proses. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang menolak. Sahabat kaget, ya Rasul, wa may ya'ba ya Rasulullah? Memang ada orang yang nolak, nggak mau masuk surga?
Lalu Nabi menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Waman asani faqad aba. Siapa yang menentang syariatku, tidak mengikuti ajaranku, faqad aba. Dialah orang yang menolak. Maka hadis ini lebih tepat harusnya dipahami dengan pemahaman ini sebagai peringatan, Bu. Ini sebuah peringatan bahwa yang menentukan amal itu di akhir. Makanya Imam Nawawi itu seorang ulama yang lahir di kota Nawa. Karena ada dua, Pak. Imam Nawawi itu ada Imam Nawawi orang Banten, Imam Nawawi Al-Bantani nama gitu. Yang kemudian hijrah ke Mekah katanya. Karena ketika berdakwah di Banten ditekan oleh Belanda gitu. Kemudian hijrah di Mekah dan sempat menjadi imam di Masjidil Haram katanya menurut sejarahnya, dan terkenal sebagai ulama Hijaz. Nah, kemudian ada Imam Nawawi orang Nawa di kota Nawa, karena lahir di sebuah desa Nawa yang sekarang jadi kota. Nah, disebutlah Imam An-Nawawi yang karyanya begitu monumental, yang dikenal oleh kita, yang kecilnya itu hadis Arba'in, Riyadus Shalihin, kemudian kitab-kitab yang lainnya. Nah, Imam Nawawi memberi judul kesimpulan dari hadis ini, al-amru bi khawatimiha, ketetapan urusan Allah itu tergantung akhirnya. Ada orang yang bertahun-tahun bermaksiat kepada Allah, tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, tapi di akhir hayat dia berubah, dia masuk Islam, dia bertaubat kepada Allah, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Tapi banyak juga orang yang dari kecil, remaja, dewasa beribadah kepada Allah, di akhir hayat menyimpang, murtad gitu. Penyimpangan itu boleh jadi karena terpengaruh oleh pikiran-pikiran sesat, akhirnya keluar menyimpang dari kebenaran, fayadkhuluhan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka hadis ini harusnya dipahami oleh kita bahwa harus hati-hati, Bu. Kita yang beribadah terus-terusan, sholat, zakat, saum, haji, umrah, ini hati-hati. Karena Allah itu yang bolak-balikan hati kita. Hati-hati jangan sampai kita gagal di ujung, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya orang yang terus-terusan kafir, bermaksiat, itu juga jangan pesimis itu. Karena banyak orang yang kemudian di akhir hayatnya bertaubat dan kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah, itu makna yang tepat untuk memahami hadis tersebut. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa 4 ketetapan rizki, ajal, amalnya, bahagia dan celakanya itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak di dalam rahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan tentang fase-fase penciptaan manusia. Kalau ada pertanyaan dulu terkait dengan materi yang dibahas atau yang lainnya, dipersilahkan. Ya. Nah, kalau kita yang diciptakan berapa tahun sebelum jasad akan dibentuk? Misalnya saya lahir tahun 60. Ya. Ibu saya ini misalnya tahun 50 juga. Umar kan? Ya. Terus yang kedua berkaitan dengan itu, kan ada perjanjian dengan Allah. Pada saat kita dibuat itu, apakah di dalam rahim atau pada saat penciptaan dulu? Ya. Yang pertama, kapan ruh itu diciptakan? Jadi ada fase alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Jadi alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhir. Alam kubur itu barzakh namanya. Nah, kapan ruh ini diciptakan? Ruh ini diciptakan bareng, Pak, dengan penciptaan Adam. Jadi ruhnya bareng diciptakan, hanya lahirnya yang antri gitu. Saya baca di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, begitu Adam selesai diciptakan, maka punggungnya diusap oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan tangannya. Tapi jangan dibayangkan dengan tangan kita. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak seperti makhluknya. Hanya disebut dalam hadis itu dengan yad gitu. Lalu diperlihatkanlah kepada Adam semua keturunan yang akan lahir dari sulbinya. Tentu saja ini masih dalam wujud ruh ya. Dan kebetulan yang diperlihatkan itu dari sebelah kanannya orang-orang soleh semua. Jadi orang-orang yang baungnya tidak diperlihatkan. Maka Nabi Adam itu melihat semua anak-anaknya ada pancaran sinar keimanan di antara kedua matanya. Kemudian Nabi Adam melihat ada yang paling bersinar, Pak. Ada yang paling bersinar. Lalu bertanya, ini ruh siapa ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ruhnya anakmu Nabi Daud alaihissalam. Nah, Adam tertarik, berapa umurnya Daud ini? Umurnya 60 tahun katanya. Kemudian dalam hadis itu karena Nabi Adam ini begitu tertarik dengan kesolehannya, kalau begitu ya Allah, infakan, berikan umur saya 40 tahun ke Nabi Daud ini. Jadi Nabi Daud itu umurnya 100 tahun. Adam umurnya berapa? 1000 tahun, kurangi 40. Jadi 960 tahun. Nah, begitu sudah habis umur, karena setiap nabi itu diberi pilihan apakah masih akan terus hidup atau mau mati saja. Dan semua nabi katanya milih mati gitu. Karena sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Kalau bapak ibu nggak akan diberi pilihan, Bu. Karena kalau bapak ibu diberi pilihan, Pak, masih badai betah keneh atau badai maut wae. Pasti jawabannya betah gitu. Nah, Adam ketika didatangi oleh malakal maut, kata Nabi Adam, kau datang terlalu cepat. Jatahku masih ada 40 tahun lagi. Kata malaikat maut itu, kan sudah kamu berikan kepada anakmu Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Adam, tidak, saya tidak memberikan umur saya kepada siapapun. Kata Nabi SAW, Adam lupa, maka kita pun lupa. Jadi kalau kita lupa, Bu, pami urang hilapan, teteh Adam pisan. Kantenan hilap mayar hutang. Nah, turunan anak gitu. Adam mengingkari, maka kita pun mengingkari. Nah, apa yang kita ambil pelajaran dari hadis itu, bahwa ruh itu diciptakan sama, bareng-bareng gitu. Hanya lahirnya ke alam dunia ini ngantri estafet itu. Jaraknya berapa tahun? Wallahu a'lam bissawab. Jaraknya berapa tahun antara penciptaan ruh dengan kelahiran? Itu tidak ada keterangan yang jelas. Tetapi yang jelas jaraknya tentu ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Nah, kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran Allah pernah membaiat. Wa id akhadha rabbuka, saya agak lupa nih ayatnya. Dan ingatlah ketika mengambil Tuhanmu perjanjian min zuhurihim, dari punggungnya, maksudnya dari keturunannya. Allah itu bertanya begini, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, semua bayi-bayi menjawab, bala, benar, engkau adalah Tuhanku. Nah, kapan ini diambil perjanjian? Itu diambil perjanjian saat di alam rahim, Pak. Jadi saat ditiupkan ruh, pada saat sudah ditiupkan ruh, karena kalimatnya di situ dari zuriyah min zuhurihim, di ayatnya itu pada saat sudah ditiupkan ruh, kemudian Allah mengambil perjanjian. Pemidi Kristen mah dibaptis itu. Pamidi urang mah disyahadatan ku Allah itu, diminta kesaksian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, semua bayi-bayi menjawab bala, benar. Yang meniupkannya malaikat Jibril, bukan Allah. Jadi yang meniupkan ruh ke dalam rahim itu al-malak, yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril itu menurunkan wahyu dan meniupkan ruh kepada manusia itu. Nah, itu ditiupkan pada saat di alam rahim setelah manusia sudah ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Dan inilah yang menjadi dasar Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya apa? Alal islami kullihim, semuanya Islam gitu.
min walidi kafirin au min walidi muslimin, baik lahir dari rahim kafir maupun lahir dari rahim muslim, pada saat bro lahir semuanya Islam. Hanya setelah lahir ini apakah akan terus Islam atau berubah jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, fa'abawahu, tergantung ibu dan bapaknya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumassiranihi au yunajjisanihi, tergantung bapaknya. Yuhawidanihi, apakah mau jadi Yahudi, au yunassiranihi, mau dijadikan Nasrani, au yumajjisanihi, atau mau dijadikan Majusi, tergantung bapaknya. Tapi pada saat bro lahir Muslim. Makanya kalau ada bayi non Muslim, bencana alam nih, ada bayi anak non Muslim sholatan tong, boleh nggak disolati, diurus secara Islam? Boleh Pak, enggak. Terjadi bencana alam, kita menemukan jenazah masih bayi, masih anak-anak, anak tetangga non Muslim, mau diurus oleh kita secara Islam, silahkan, karena dia itu pada dasarnya masih Muslim. Tetapi kalau sudah dewasa, sudah kafir, tidak boleh. Orang yang mati kafir ini tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan, tidak boleh dimintakan ampun. Tetapi kalau masih kecil, silahkan itu. Begitu. Cekap tosungi. Alhamdulillah. Saya juga sudah capek. Alhamdulillah, barangkali ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengangkat